Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang tender atau sering disebut dengan tender yang tidak tepat karena persekongkolan, ini tentunya tidak hanya terjadi karena kontraktor tapi juga bisa Pokja. Nah, tapi apa kemudian yang menyebabkan sampai saat ini masih sering terjadi yang disebut dengan yang namanya tender yang tidak tepat karena ini menghasilkan hasil yang tidak baik dan tidak tepat pula dan merugikan negara selaku pemilik proyek atau tender. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk kemudian bisa menggiring supaya terjadi persaingan sehat di bidang usaha, khususnya di bidang tender dari pemerintah ini. Kita akan bahas hal ini di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat pada sore hari ini adalah menuju persaingan usaha yang sehat. Dan kita akan perbincangkan hal ini dengan dua narasumber yang cukup berkompeten yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara sore hari ini. Langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah bersama kita Kepala Kanwil 1 KPPU, ada Bang Rido Pamungkas. Selamat sore Bang Rido, apa kabar? Selamat sore Bang Heri. Kemudian ada juga Bapak Victor Sinaga, Wakil Ketua 3 DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Apa kabar Bapak? Sehat. Sehat. Baik, kemudian dulu katanya pernah pensiunan PUPR ya, kementerian? Ya, saya pensiunan tahun 2017. Tahun 2017, sampai sekarang masih berkarya. Masih berkarya. Luar biasa, berarti banyak pengalaman yang bisa nanti ketika kupas tuntas Ya. di acara ini, begitu ya Pak? Baik, dan pemirsa kami juga nanti memberikan kesempatan dan waktu kepada Anda untuk bertanya kepada kedua narasumber terkait dengan topik yang kita angkat. Adapun line telepon yang kami sediakan adalah di 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, 0811 6100 386 dengan topik yang kita angkat adalah menuju persaingan usaha yang sehat. Saya ke Bang Rido. Bang Rido, apakah sampai saat ini ada upaya pencegahan yang dilakukan supaya bisa menuju persaingan sehat, ya usaha persaingan sehat begitu? Atau justru mungkin hanya menangani perkara begitu KPPU-nya? Ya, memang kalau secara umum tugas fungsinya KPPU ada dua secara umumnya, Ya. tindakan preventif dan represif. Oke. Tindakan preventif itu terkait dengan memberikan saran kepada pemerintah, Ya. termasuk bagaimana kita memberikan dari hasil penanganan perkara kita selama ini terkait tender misalnya, kita memberikan masukan juga kepada LKPP, bagaimana kemudian mereka juga ini jadi masukan dalam menyusun saat ini draft undang-undang terkait pengadaan barang dan jasa. Oke. Yang kedua juga terkait dengan tindakan represifnya. Jadi di pasal kita di Undang-Undang 5 tahun 99, pasal 22, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak lain dalam rangka mengatur pemenang. Sehingga mengakibatkan saingan usaha tidak sehat. Oke. Nah, disitulah kemudian tindakan kita ketika ada laporan atau inisiatif Ya. untuk menangani perkara-perkara persekongkolan terkait tender. Konsepnya ketika kita sebagai misalnya pemerintah ingin mendapatkan harga yang terbaik dengan servis yang paling bagus, maka yang kita butuhkan adalah kompetisi. Ketika peserta kontraktor itu melakukan berkompetisi, mereka pasti akan menawarkan harga yang mungkin serendah mungkin yang bisa dia tawarkan dengan servis yang bagus, artinya memenuhi persyaratan, sehingga pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan harga dan yang terbaik. Yeah. Tapi yang terjadi adanya indikasi persekongkolan, baik persekongkolan di antara para pelaku usaha, mereka melakukan kesepakatan harga mendekati HPS misalnya, atau dengan Pokja, sehingga pemerintah tidak mendapatkan harga yang terbaik. Baik. Ya. Oke. Tapi sebelum saya ke Pak Victor Sinaga, tapi kenapa ya fenomenanya ketika ada tender, ketika ada penawaran begitu ya lelang, kenapa harga terendah terus yang biasanya dimenangkan begitu? Apa penyebabnya, Bang Rido? Itu tadi, karena konsep kompetisi sama ketika kita sebagai konsumen, ketika produsen itu berkompetisi, mereka akan menawarkan harga yang mungkin yang kompetitif, sehingga konsumen mendapatkan harga yang murah, pelayanan yang lebih bagus. Itu konsep berkompetisi. Nah, permasalahannya kemudian apakah kemudian harga di bawah biaya produksi itu sehat? Tidak. Karena pasti produsen juga akan mengalami kerugian dan itu ada motif lain. Misalnya menyingkirkan pesaingnya. Nggak mungkin dengan motif ekonomi pelaku usaha itu menawarkan harga yang rugi.
Masalahnya pasti ada batasan harga yang menguntungkan tapi mampu dia kerjakan. Iya. Makanya kemudian di tender ada persyaratan, misalnya di bawah 80% dari HPS mungkin akan dievaluasi lagi. Iya. Sehingga inilah yang menjadi seleksi, tidak semua harga termurah Iya. yang menang. Yang kedua ada persyaratan misalnya dengan penilaian yang kualitatif. Sehingga pemerintah pun bisa mendapatkan harga yang mungkin wajar tapi kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah tugasnya Pokja dan PPK. Meyakini apakah si penawar itu mampu mengerjakan. Iya. Kalau harganya terlalu murah kemudian tidak masuk akal, harus punya keberanian untuk membatalkan juga. Iya. Karena kita juga berharap kan pekerjaan akan selesai dikerjakan dengan cara mereka berkompetisi. Baik. Saya ke Pak Victor Sinaga. Pak Victor, apakah melulu ya kita katakan misalnya sudah pasti dengan tawaran yang rendah itu hasilnya akan baik begitu ya? Karena kan kalau kita lihat misalnya biasanya Pokja itu justru memenangkan orang-orang yang penawaran yang terendah begitu. Sejauh ini seperti apa? Selama ini bagaimana menurut Pak Victor? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ada rule of game yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Perpres. Ya. Seperti disebutkan oleh Bapak Bang kita Ridho, tadi, ya. Pak Rio, bahwa ada ukuran ditetapkan bahwa pagu anggaran, owner estimate atau OE atau HPS atau harga perkiraan sendiri adalah harga yang sudah dihitung, dinilai, dibuat oleh si pemilik, owner. Dan mereka sudah mensurvei itu. Sehingga angka itu adalah angka yang paling wajar. Ya. Nah, ini ditawarkan kepada peserta lelang melalui satu sistem melalui Pokja. Ya. Nah, kemudian Perpres mengatakan yang wajar itu 80% dari HPS. Ya. Nah, apabila terjadi penawaran di bawah 80%, seperti dikatakan Pak Ridho tadi, Perpres mengatakan wajib dipikirkan, wajib dievaluasi kembali. Karena apa? Kalau ada harga yang bisa melaksanakan pekerjaan itu di bawah 80%, berarti ownernya salah. Karena apa? Karena seolah-olah ada markup. Ya. Nah, disengaja di markup supaya dibanting ke bawah. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bahwa si owner atau pemilik proyek itu sudah mengkaji, melakukan survei, menghitung. Karena pekerjaan ini kan goalnya adalah tepat waktu, tepat mutu, tepat volume. Ya. Ada mutu di sana, ada waktu, ada volume. Sehingga kalau kita melihat bahwa tender yang dimenangkan itu adalah harga terendah, menurut saya itu Pokjanya perlu melihat persyaratan di Perpres itu dikatakan bahwa pemenang adalah penawar terendah yang memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Ya. Bukan hanya pemenang terendah. Ya. Karena itu koma, memenuhi syarat administrasi dan memenuhi syarat teknis. Syarat administrasi kan bisa kita lihat data perusahaannya, apakah dia punya pengalaman dan sebagainya. Kemudian syarat teknis, apakah dia punya peralatan dan sebagainya. Sehingga walaupun penawarannya terendah, tapi tidak punya pengalaman, tidak punya peralatan, ini bagi kelompok Pokja maksudnya, itu harus menilai kembali. Bahkan ada yang disebut klarifikasi. Ya. Klarifikasi sebelum diusulkan pemenang, biasanya si kontraktor penawar tadi ditanya, kenapa Anda menawar ini, kami membeli ini sebetulnya 10.000, Anda berani menawar 6.000, coba jelaskan. Nah, kalau si Pokja dalam meneliti atau mempertanyakan itu kepada si kontraktor tadi tidak yakin dan tidak pede bahwa penjelasannya benar, itu bisa dibuat sebagai dasar untuk mendelete dia atau membatalkan dia sebagai calon pemenang. Jadi pengalaman selama ini Pak, saya sampaikan kepada kita semua di sini bahwa hal-hal semacam inilah yang membuat bahwa banyak pekerjaan itu tidak selesai. Kenapa? Banyak mangkrak. Atau mutunya berkurang. Iya. Atau volumenya berkurang. Iya. Inilah yang sedang terjadi, Pak. Oke. Ini yang disebut dengan fenomena mangkrak. Fenomena begitu ya. Mangkrak di mana-mana Ya. begitu ya. Baik, Bang Ridho, kalau kita bicara tentang ada aduan ke KPPU katanya begitu. Kita tahu juga misalnya dari media sosial ada pengaduan dari pelaku usaha terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, aduan-aduan seperti ini, aduan itu seperti apa sebenarnya, Bang? Apa yang menjadi dasar aduan itu masuk ke KPPU dan kemudian apa tujuannya pula begitu? Ya. Kalau memang paling banyak aduan ini terkait dengan persekongkolan tender. Ya. Biasanya ini pengalaman kita, pelaku usaha yang kalah dalam suatu proses tender mereka akan mengadu.
alasan utamanya biasanya karena si pemenang itu dimenangkan oleh Pokja, atau dia seharusnya merasa dia menang tapi dikalahkan oleh Pokja. Jadi terkait dengan masalah bagaimana Pokja mengevaluasi. Dari kami kemudian juga melihat apakah di satu sisi itu terkait persekongkolan secara vertikal, apakah ada peran Pokja mengatur siapa yang menjadi pemenang, ada juga bagaimana hubungan dia dengan peserta lain. Dalam satu paket tender ini kan pasarnya itu pasar tender ini seharusnya semua bersaing. Tapi kalau ada satu pemenang dan yang lain adalah orang yang dibawa oleh pemenang, misalnya dengan cara pinjam benderanya atau dengan cara mereka sudah bersepakat, akhirnya harganya kan juga bukan harga yang kompetitif. Nah, kita akan cek juga apakah mereka ada indikasi bersekongkol dengan peserta yang lain. Ya, kalau memang ada indikasi persekongkolan, kita akan cek juga minimal ada 2 indikasi. Misalnya dari kalau pengalaman kita, modus-modusnya, cara mereka membuat dokumen penawaran. Biasanya ada yang copy paste satu dengan yang lain. Kemudian dari jaminan penawarannya berurutan nomornya. Jadi ini mengindikasikan hanya satu yang mengurus atau bersamaan. Kemudian nanti kita cek juga dari metadatanya, dari IP address-nya. Kita minta juga nanti dari pihak LPSE untuk kita bisa mendownload dokumennya untuk kita pelajari. Sehingga ketika ditemukan indikasi-indikasi itu bisa lanjut nanti tahap berikutnya. Baik. Pak Victor, Siap. bukankah baik adanya kalau misalnya ketika ada proses tender, ada yang kalah, ada yang menang, kemudian yang kalah ini mengadu ke KPPU. Sehingga apa? Ini kan memberikan shock terapi kepada pemenang. Sehingga apa? Dia akan berupaya bagaimana membuat supaya proyek yang dilakukannya lebih baik begitu. Karena takut akan diperiksa begitu. Ya, benar. Di zaman Perpres lama diberikan kesempatan melalui sanggah sampai kepada sanggah banding. Belakangan ini itu tidak diatur lagi. Memang disitulah kesempatan yang kalah untuk membuktikan bahwa ada permainan atau ada kesilapan atau ada kesalahan. Tapi bagi yang kalah juga nggak bisa asal sanggah. Dia harus punya bukti. Artinya bahwa apakah di kontraktor yang menang itu yang melakukan manipulasi data, apakah di Pokjanya yang bermain dan sebagainya. Jadi pengalaman kita, saya ada 20 tahun waktu itu menjadi ketua panitia tender, kita disanggah, sebetulnya kita melihat sanggahannya memenuhi syarat apa tidak. Apakah kena di substansinya apa tidak. Apakah bukti-buktinya cukup apa tidak. Ya, tapi kalau memang sanggahannya itu benar dan bisa terbukti, dan itu betul-betul bisa dibuktikan, memang ada kemungkinan bahwa tender itu namanya bisa retender atau tender ulang. Artinya ada kesalahan, apa kesalahan di Pokja, apa kesalahan di kontraktor, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Pak, sanggahan itu memang perlu, sehingga ada kontrol, ada keseimbangan, supaya jangan setiap dimenangkan udah langsung dikerjakan. Sah. Nah, bisa saja yang namanya manusia ada silap Pak. Walaupun Pokja itu ya bisa saja silap, atau kontraktornya bisa saja silap. Jadi dengan adanya sanggah ini atau pengaduan kepada KPPU, itu membuat keseimbangan sehingga tender tadi betul-betul berjalan dengan baik. Menarik ini topik kita. Bang Rido, apakah pernah orang yang kalah tender kemudian mengadukan ke KPPU, akhirnya dia menang? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa, pemirsa. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia,
Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sobat Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat adalah bagaimana kemudian saat ini kita menuju persaingan usaha yang sehat. Dan saya ke Bang Rido. Bang Rido, apakah selama ini pernah terjadi ketika ada pelelangan atau tender kemudian dimenangkan oleh si A, kemudian si B yang selaku pihak yang kalah kemudian mengadu ke KPPU, kemudian dia kembali dimenangkan? Bisakah terjadi seperti itu atau tidak akan pernah sama sekali? Okay. Ini makanya ini hal yang berbeda tadi dengan sanggah. Kalau sanggah mungkin bisa jadi dia akan dimenangkan. Tapi kalau di KPPU kan tadi saya sebutkan pasalnya, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak lain. Pihak lain bisa Pokja dalam rangka mengatur pemenang. Berarti sudah ada pemenangnya. Pemenangnya itulah yang kemudian dilaporkan oleh yang biasanya oleh yang kalah. Motifnya bukan untuk agar dia menang, karena tender tetap berjalan dan KPPU tidak bisa membatalkan tender. Bukan ranahnya KPPU membatalkan tender. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen, yang bisa membatalkan tender. Jadi, tapi kalau memang tendernya itu belum ada pemenangnya dan tender ulang, nggak bisa juga dilaporkan ke KPPU karena belum ada pemenangnya. Kalau tender ulang juga nggak bisa. Makanya setelah ada pemenang. Nah, harapannya si pelapor biasanya untuk tender berikutnya dia bisa lebih terbuka, lebih kompetitif nantinya. Atau memang kita tidak pernah tahu motif di belakang laporan itu ya. Bisa saja itu sebagai bergen juga, kita nggak tahu juga di belakang itu apa. Atau karena kecewa, sehingga dia melapor. Nah, tapi yang pasti tidak dalam rangka kemudian dia melapor agar dimenangkan di tender tersebut. Baik. Baik. Pak Victor, Siap. apakah memang saat ini tender-tender ini sekarang sudah lebih kompetitif gitu ya, lebih kompetitif. Kemudian Pokja ini pun sudah lebih hati-hati begitu. Kenapa? Karena kan banyak cara orang sekarang untuk melakukan pengaduan. Kan masyarakat juga punya hak untuk mengadukan kalau misalnya nanti ketika dalam perjalanannya bisa diadukan bukan hanya kontraktornya, tapi kemudian Pogjanya juga bisa begitu. Nah, sebenarnya bagaimana Pak? Apakah kemudian Pokja ini memang harus berhati-hati atau memang sampai sekarang masih ada Pokja-Pokja yang nakal gitu menurut Bapak? Iya, terima kasih. Ini menurut Bapak gitu, artinya pandangan saja begitu. Kita tidak menuduh begitu. Terima kasih Pak. Jadi pengalaman yang saya lihat belakangan ini memang Pokjanya masih banyak yang kurang memahami tugas mereka. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, goal kita adalah pekerjaan itu, apakah konstruksi, apakah pengadaan barang dan sebagainya, harus selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat volume. Tapi kenyataannya kita lihat, satu barang dimasukkan dalam satu proses Pokja, keluarannya tidak selalu mencapai tujuan yang disampaikan oleh si PPK atau si owner tadi. Kenapa? Karena menurut saya, kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, ada kontraktor yang lari, ada kontraktor yang tidak bisa. Kalau kita lihat Pak ya, biasanya kan kontraktor itu adalah aset pemerintah. Di mana ada kontraktor di Sumatera Utara ini yang ada peningkatan investasinya.
Bahkan kalau kita lihat peralatan-peralatan mereka masih seperti peralatan yang dibeli 20 tahun yang lalu. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa meningkatkan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap kalah dalam persaingan. Atau artinya terpaksa menang dengan harga yang paling rendah. Sebetulnya Perpres kan mengatakan diberi kesempatan memberikan keuntungan kepada kontraktor itu 10-15%. Iya. Tapi karena persaingan yang begitu luar biasa ini dan tidak Tidak sehat. baik, mereka terpaksa mencucuk di bawah. Yang penting dapat kerja dulu. Yang penting dapat kerja dulu, masalah untung nantilah. Sehingga kalau kita lihat mutu pekerjaan di lapangan sering terjadi masalah-masalah bahkan sampai masuk ke APH. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, apakah Pokja, apakah kontraktor, apakah owner, mereka kembalilah kepada apa yang disebutkan ada rupa, ada harga. Artinya barang yang bagus itu tidak pernah murah harganya, udah pasti. Dia pasti punya alat, punya bahan, metode yang bagus. Tapi kalau ada orang yang menawarkan saya sanggup 65%, 70%. Di sini Pokja kita lihat masih gamang, belum berani. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi tujuan atau goal dari pengadaan barang jasa itu masih belum sempurna atau masih belum banyak yang bisa tercapai sesuai dengan yang digariskan. Iya. Tapi yang mau saya tanyakan lagi nih, sebentar dulu ya, Bang Rido. Saya ke Pak Victor. Pak Victor, apakah pernah ada contoh misalnya kontraknya ini kita katakan misalnya 1 triliun begitu. Ada orang yang memang berani 1 triliun gitu loh. Ya. Saya cuma berani 1 triliun gitu loh. Kenapa? Memang itu sudah pas perhitungannya. Atau memang setiap setiap kontraktor itu akan di bawah 1 triliun itu begitu. Iya. Biasanya. Jadi kalau ini kan si kontraktor dan si owner ini sama-sama orang pintar, Pak. Ya. Artinya kalau analisanya jelas, jenis pekerjaannya jelas, tujuannya jelas, sama-sama engineer, sama-sama orang pintar pasti melihat yang sama. Ya. Artinya kalau owner menghitung berdasarkan survei segala macam mengatakan paket itu 1T, si kontraktor juga kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Nggak mungkin dia 500 juta, 500 miliar saya bisa tawar. Itu menurut saya sesuatu yang sangat perlu dipertanyakan. Oke. Nah, jadi kalau tender yang bagus sebetulnya itu makanya dikatakan di Perpres di angka 80%. Jadi ada juga kontraktor yang menawar HPS-nya 1T, dia menangkan di 990 miliar. Karena sudah apa? pas, ya. Iya, kalau di Laga, Pak, penawaran dengan HPS di cross check seimbang Ya. dan sesuai. Dan kalau kita lihat hasil kerjanya pun pasti bagus. Ya. Kenapa? Karena si kontraktor tadi, maaf cakap ya, dia tidak akan mengurangi volume, dia tidak akan mengurangi mutu, dan sebagainya, dan sebagainya. Iya. Oke. Tapi pernah tidak Pak, contoh misalnya, nilai kontrak itu 1 triliun atau 900 sekian miliar begitu. Tapi dalam perjalanannya ketika itu proyek bisa mangkrak gitu. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai perhitungan begitu. Bisakah kemudian itu naik anggaran lagi? Atau itu akan dibebankan ke kontraktor begitu Pak? Ya, biasanya kalau terjadi perubahan di selama pelaksanaan pekerjaan, Iya. itu bisa saja seperti ini, Pak. Ketika kita terjadi krisis moneter tahun 98, Iya. banyak proyek yang harus diputus di tengah jalan. Oke. Karena waktu itu dolar dari 2.500 menjadi 15.000. Iya. Atau sebaliknya, pada tahun 89 kalau nggak salah, harga aspal meningkat, khususnya pekerjaan jalan. Itu yang bisa terjadi. Ya, kalau hal itu terjadi, mungkin yang seperti Bapak katakan bisa diterima. Bisa Tapi kalau inflasi yang ditetapkan Rata pemerintah saja. rata, itu pasti tidak akan terjadi, Pak. Baik. Iya, Itu berarti sudah ulah daripada kontraktor. betul. Baik. Ya. Bang Rido, Ya. kalau ada aduan ke KPPU, Ya. ya, apakah biasanya bisa diselesaikan dengan tuntas di KPPU atau justru nanti adalah ada upaya pelaku usaha ini akan mencari jalan yang lain begitu? Oke, ya. Jadi memang KPPU ini kan di pengadaan itu aspeknya aspek di persaingan usaha. Iya. Kalau pidana itu udah ada APH yang lain, ada Ya. polisian kejaksaan. Ya. Oke. Tapi ketika dalam proses nanti di penyelidikan sampai dengan persidangan dan putusannya KPPU nanti ada indikasi korupsi, kita bisa limpahkan Ya. ke APH. Cuma putusan di KPPU kepada pelaku usaha, sanksi dijatuhkan kepada pelaku usaha. Jadi putusan KPPU itu seperti pengadilan tingkat pertama.
ada tetap ruang bagi pelaku usaha untuk mencari keadilan Iya. dengan upaya keberatan. Mereka ketika kita sudah memutuskan mereka misalnya terbukti melanggar pasal 22, terbukti bersekongkol, kita sudah putuskan mereka dendanya, mereka tidak terima dengan putusan KPPU, mereka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Iya. Di pengadilan niaga, putusan bisa tetap diajukan keberatan lagi ke kasasi, ke MA. Barulah di MA itu putusannya bersifat inkrah, putusan hukum tetap. Tapi kalau di putusan KPPU sudah dijatuhkan dan mereka tidak mengajukan upaya hukum keberatan, berarti putusan KPPU sudah inkrah. Baik. Ya. Oke. Pak Victor, Siap. apakah selama ini kalau Pak Victor lihat misalnya bisa kemudian kontraktor itu misalnya berpindah-pindah tender begitu ya. Ada tender misalnya pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan, kemudian besok dia pindah ke pengadaan barang dan jasa. Itu wajar nggak sih? Iya, sebetulnya Kalau kalau CP-nya kan ada banyak ya misalnya gitu ya kita Iya. katakan. Kalau kita bicara profesionalisme dan keahlian, sebetulnya kalau kita melihat di negara-negara maju, Pak, seperti di Australia, saya pernah tinggal di Australia waktu sekolah ya. Waktu kuliah di sana ya, Pak, ya? Saya lihat bahwa di sana memang mereka sudah memilih bidangnya, Pak. Artinya kalau jalan dan jembatan, dia di bidang jalan dan jembatan terus. Iya. Tapi di negara kita ini kan, maaf cakap, masih ada kontraktor yang mengerjakan yang bukan bidangnya. Iya. Sehingga mungkin itu disebabkan oleh seperti yang tadi, Pak, untuk menghidupi perusahaannya. Iya. Misalnya di jalan dan jembatan dia tidak pernah ikut menang misalnya, supaya roda perusahaan bisa berjalan, apapun pekerjaan dia kerjakan. Sehingga menurut saya ini membuat profesionalisme dan keahlian mereka itu terganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil akhir dari pekerjaan mereka itu tidak maksimum dan tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh si pemberi tugas, kira-kira gitu, Pak. Baik. Tapi kemudian Pak Victor, ada juga informasi misalnya yang kita dapatkan, misalnya dari media sosial kah atau dari pemberitaan mana saja, setelah tender selesai, setelah proyek selesai, kemudian pelunasan katanya lama. Ini sering terjadi atau seperti apa? Pokja kan tahu juga ini. Iya. Kan Bapak pernah mantan Pokja begitu? Betul, betul. Ya. Apa yang menyebabkan ini? Karena mungkin disengaja dilama-lamakan kah atau masih dalam proses pemeriksaan begitu, Pak? Iya, sebetulnya ada dua kemungkinan seperti yang Bapak katakan tadi. Ada istilah diperlama-lama juga, ada juga perlu pemeriksaan yang agak lama. Untungnya di mana, Pak Victor? Ya, itu tadi yang saya katakan tadi, sebetulnya kan semua stakeholder itu harus sudah ahli di bidangnya. Artinya kalau dikatakan di bidang konstruksi, jalan dan jembatan, sebetulnya orang-orang yang ada di situ haruslah orang-orang yang paling mampu, paling tahu dan paling mengerti tentang pekerjaan itu. Iya. Tapi itu jarang bisa dikatakan sempurna karena mereka dia di situ itu tidak seperti itu kenyataannya. Iya. Maka terjadilah seperti tadi yang Bapak katakan itu. Baik. Jadi ini perlu dibenahi seperti saya katakan tadi, Pak. Sebetulnya kontraktor kita ini kan adalah investasi pemerintah ini kan. Iya. Aset pemerintah. Aset pemerintah begitu ya. Tapi kalau kita lihat kontraktor kita mungkin 20 tahun belakangan ini jarang kontraktor kita yang bisa leading, beli alat baru, Iya. meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Dari sini bisa kita baca bahwa memang mereka itu lepas-lepas makan saja, Pak. Atau Artinya- karena banyaknya tumbuh atau banyaknya hadir kontraktor-kontraktor baru kali begitu, Pak. Kalau kontraktor Yang baru, kemudian yang punya channel begitu. kontraktor baru silakan saja, Pak. Tapi kembali yang Bapak katakan tadi masalah channel atau tidak channel, sebetulnya yang paling penting adalah Pokja. Pokja itu menentukan Iya. begitu. Ini punya pengalaman nggak gitu ya? Ya, karena saya pernah dulu, Pak, maaf cakap ya, ini saya udah lepas dari pegawai negeri. Iya. Ya, saya terpaksa melawan komandan saya karena dia memerintahkan aturan B jadi A. Saya tetap kepada pendirian bahwa dia tidak bisa dimenangkan. Walaupun itu resiko jabatan. Resiko jabatan. Ya, tapi Pokja sekarang mungkin takut. Ya. Nah, ini sebetulnya kembali kepada Pak, integritas pribadi, Hati kan. hati dan nurani. Baik. Saya ke Bang Rido. Bang Rido, kalau kita lihat kan memang Abang kan selaku Kanwil ya, untuk beberapa membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Kepri, dan Riau. Dari beberapa 5 provinsi ini, yang paling banyak permasalahan di mana? Sumatera Utara kah? Ya, dari tahun ini 35 laporan,
24 dari Sumatera Utara. Yo. Nah, jadi memang masih paling banyak. Ya hampir berapa puluh persen itu ya? Hampir 99. 24 lah dari 35. Dan memang 40 permasalahannya sekian lah ya beragam lah, dari banyak kabupaten kota pun ada, di kota Medan pun ada, provinsi pun ada, APBN ada, APBD juga ada. Ya. Dan modusnya bermacam-macam. Iya. Karena kan tidak hanya persekongkolannya itu tidak hanya melibatkan Pokja. Kadang laporannya mulai dari perencanaannya, Iya. mulai dari siapa yang mengatur angkanya, kemudian sampai dengan ternyata pengawasannya juga terlibat. Jadi ketika pengawasnya terlibat juga kan, sehingga mungkin sudah dibayarkan tapi tidak sesuai dengan prestasinya. Itu bisa menjadi satu rangkaian panjang juga. Tapi nilai-nilai proyek yang biasa diadukan itu nilai besar atau gimana sih, Bang Rido? Variatif. Variatif. Memang sebagian besar nilainya di bawah 15 miliar. Artinya untuk usaha kecil. Iya. Ya, ada beberapa lah Kak yang cukup besar juga. Oke. Ya. Yang pengen masyarakat tahu juga nih Bang Rido, karena masyarakat pengen tahu, apakah masyarakat yang juga langsung bisa mengadukan ke KPPU? Ya. Selama ini adakah? Selama ini kita bisa menerima aduan baik dari LSM atau kontraktor, bisa juga dari siapapun bisa, tapi tetap melewati proses klarifikasi nanti. Identitas pelapornya jelas atau tidak. Kalau cuma surat kaleng ya kita tidak tindak lanjuti. Iya. Tapi kalau laporannya jelas, kemudian kita kadang ada laporan jelas, kita kirim surat untuk klarifikasi laporan, tidak pernah datang juga. Alamatnya tidak lengkap. Tapi kalau memang nilainya signifikan untuk ditindaklanjuti, kita bisa inisiatif. Baik. Ya, karena laporan tidak lengkap atau pemberitaan dari media itu bisa kita tindak lanjuti dengan cara inisiatif. Baik. Ya. Pak Victor, Ya. efektifkah menurut Pak Victor ketika ada LSM yang langsung datang ke proyek kemudian melakukan wawancara sebagai layaknya seperti wartawan? Ya, kemudian kan ini juga sebenarnya turut membantu pemerintah. Bagaimana kemudian agar proyek yang dilakukan itu benar-benar berjalan dengan baik. Tapi apakah tujuannya itu benar atau tidak? Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, pemirsa. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu mari kami di joget sama mari kota pina mari si bang jula si bang jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kami angkat menuju persaingan usaha yang sehat. Saya ke Pak Victor. Pak Victor, selama ini kan kita tahu LSM gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan LSM itu menakut-nakuti katanya gitu. Tapi benar nggak sih
adanya begitu, atau justru ada juga manfaatnya sebenarnya LSM ini begitu ya, supaya yang melakukan kontraktor ini tidak salah-salah dalam pekerjaannya begitu. Silakan tanggapannya, karena pernah jadi pokja, pernah juga jadi kontraktor kan gitu sekarang ini kan begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kalau kontraktor dan Pimpro atau konsultan pengawas itu sudah bekerja dengan benar, Ya, menurut pengalaman saya, siapapun yang bertanya, kapanpun dia bertanya, sebetulnya kita nggak perlu takut. Artinya si LSM tadi adalah membantu pemerintah untuk mengungkap atau menguak apa yang terjadi di pekerjaan itu. Katakanlah jalan, jembatan, gedung, bendungan, dan sebagainya. Cuman mungkin kita perlu kasih tahu kepada mereka, janganlah sembarangan. Kan di proyek itu biasanya ada namanya humas, Pak ya. Yeah. Orang yang berkepentingan untuk menyampaikan data proyek, sedang dikerjakan apa masalah di sana, dan sebagainya. Yang sering terjadi memang LSM kita ini langsung ke pekerja. ya, Sementara pekerja itu kan dia tidak tahu sekuen dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan. ya. Nah, kalau mengenai LSM mau tahu tentang pekerjaan itu, saya setuju saja, asal caranya benar. Caranya benar melalui informasi dari satu pintu yang mengetahui pekerjaan itu. Sehingga data yang didapatkan itu betul-betul bisa disampaikan apakah mau dilanjutkan kepada KPA-nya, apakah dilanjutkan kepada KPPU, dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan itu on the track. Ya, kalau menurut saya Pak, pengalaman saya juga dulu pernah PPK, artinya sepanjang yang ditanya itu betul-betul substansi Pak, kita jelaskan dan bahkan kita tanya, yang mana yang Anda sebut yang rusak, mari kita lihat. Sehingga kadang-kadang kan jujur saja LSM kita ini kan ada sekarang ini memang orang yang mengerti, tapi banyak juga yang tidak mengerti tentang pelaksanaan proyek. Misalnya, ini mangkrak katanya, kenapa nggak dilanjutkan? Padahal sebetulnya itu proyek bertahap misalnya kan, sehingga ini perlu dijelaskan. Anggarannya belum turun, dianggapnya proyek mangkrak gitu. Nah ini sebetulnya asal dikomunikasikan dengan baik dan benar, mungkin semua bisa selesai dengan baik. Itu Pak. Baik, oke. Saya ke Bang Rido. Bang Rido, kalau kita bicara lagi tentang LSM gitu ya, apakah kemudian LSM ini juga dalam melakukan pengaduannya ini seperti apa? Dia biasanya itu memihak Pokja kah atau dia memihak kontraktor begitu? Atau justru dua-dua ini yang dikritisi begitu? Iya, biasanya memang mereka akan kontra dengan pihak pemenang atau dengan Pokjanya, atau pihak yang punya kerjaan dinas ya. Yaitu saya sepakat dengan Pak Victor. Artinya ketika tidak ada permasalahan, sebetulnya mereka pun tidak punya bahan untuk melaporkan ke kita. Karena ada kecurigaan, makanya mereka punya bahan. Dan kita tindak lanjuti pun akan semakin kelihatan kalau semakin gelisah yang kita periksa itu. Sehingga ini pasti ada permasalahan, baik itu indikasi persekongkolan atau indikasi yang lain. Oke, baik. Pak Victor, satu proyek nilai yang apakah nilai pencairan nilai pertama, nilai uang pertama itu sudah menurut Bapak layak sekarang ini persentasenya? Mengenai sistem pembayaran. Pembayaran, ya sistem pembayarannya apakah sudah layak begitu ya? Jadi sebetulnya Pak, karena saya pernah jadi PPK, jadi ketika mulai dilaksanakan pekerjaan itu kan ada segitiga emas di lapangan Pak. Project Manager atau PPK, kemudian General Superintendent atau kontraktor, Supervision Engineer adalah konsultan. Ketiga unsur ini, ketiga orang ini adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang pelaksanaan pekerjaan itu. Contoh, tanda tangan kontrak, kemudian mulai kerja. Kemudian setiap pekerjaan itu kan ada namanya SOP. Nah, sebelum kerja dia permisi dulu. Saya mau kerja menggali di sana, alat saya ini, buruh saya ini. Kemudian konsultan melihat, betulkah alatnya sudah datang, betulkah galian itu diizinkan dan sebagainya. Kemudian diizinkan. Sesudah dikerjakan, kita menghitung, tiga turun. Panjang kali lebar kali tinggi, volumenya sama. Nah ini menjadi backup data untuk pembayaran. Artinya, analog dengan itu, jenis pekerjaan lain, katakanlah ada 10 item. Nah, dibuatlah usulan pembayaran, katakanlah progres 10%, ya, dilengkapi dengan bukti-bukti data tadi yang sudah disepakati bersama. Sehingga, kalau semua data sudah disepakati bersama dan kali-kalinya sudah benar, saya pikir itu sudah layak dibayar. Artinya, tidak ada lagi yang dicurigai. Bahkan misalnya,
Kalau perlu uji mutu misalnya, mengenai beton, mengenai besi, mengenai kayu, dan sebagainya, mengenai aspal, itu dilampirkan. Sehingga kalaupun nanti diperiksa oleh siapapun, bahwa pembayaran itu sudah berdasarkan sertifikat yang benar Oke. dan betul perhitungan yang benar. Tapi kenapa sampai saat ini ada yang menyatakan bahwasanya pembayaran cukup lama-lama katanya. Sehingga apa? Sehingga banyak yang mengatakan kami yang nggak mampu apa-apa lagi gitu loh. Jadi Itu kontraktor gitu. begini Pak, kadang-kadang bisa juga itu salah di sisi si owner. Memang kan ada hak verifikasi Pak, verifikasi data. Oke. Kemungkinan si verifikator tadi melihat ada katakanlah 10 jenis persyaratan yang harus dilengkapi. Misalnya Iya. foto-foto, perkalian, usulan, gambar, dan sebagainya. Dari 10 ini mungkin hanya 6 yang dikirim. Sehingga verifikator mengatakan belum bisa diproses. Oke. Atau sebaliknya. Kadang-kadang si verifikator yang memperlambat. Dengan catatan kadang-kadang dia melihat bahwa ini belum layak dibayar karena mungkin si teman dia untuk konsultan pengawas, si kontraktornya dan si ownernya, si PPK-nya tadi belum melihat bahwa ada tanda tangan karena gini, submit by kontraktor, check by konsultan, approve by project manager. Itu sekuennya Pak. Sebetulnya kalau tiga-tiga itu sudah sepakat, sudah setuju, di verifikator sebetulnya tinggal uji petik namanya. Uji petik itu secara random. Iya. Random nggak perlu dicek semua, random. Nah, begitu di uji petik random udah sesuai, dia langsung harus bayar. Dan sekarang kalau APBN itu paling lama 2 hari Pak, udah cair. Kalau APBD Provinsi tingkat 1 juga saya rasa paling 2 hari juga Dan udah sampai cair. sekarang Bapak lihat masih seperti itu? Masih seperti itu. Oke. Ya, Berarti 2 hari. bohong ketika misalnya ada yang menyatakan berlama-lama begitu. Menurut saya Pak, yang lama-lama itu barangkali ada persyaratan yang belum lengkap. Baik. Sepanjang persyaratan sudah Sudah sempurna, lengkap, administrasinya oke, 2 hari udah masuk ke 2 hari rekening sudah mereka. masuk. Ya. Oke, jadi biar kita kasih pencerahan dulu. Ya. Betul. Bang Rido, Ya. kalau selama ini ada yang pelaku usaha mengadukan ke KPPU, apakah itu LSM dan sebagainya, kemudian merasa tidak puas, kemudian dia bawa lagi ke pengadilan niaga, apakah itu ke MA begitu ya? Ke MK ya? Iya. Oke, apakah kemudian pernah disertakan juga KPPU untuk datang ke pengadilan niaga? Iya. Jadi ketika putusan KPPU kemudian diajukan keberatan, KPPU sebagai pihak nantinya. Oke, sebagai pihak. Iya. Oke. Antara pihaknya berarti kan KPPU dengan yang mengajukan keberatan. Oke. Hakimnya adalah pengadilan niaga. Oke. Di situ akan terjadi juga pertarungan gagasan lagi. Mhm. KPPU meyakini putusannya, mereka meyakini bahwa putusan KPPU salah. Oke. Itu yang nanti diputuskan oleh pengadilan niaga. Prosesnya lama? Kalau di pengadilan niaga itu antara 3 sampai 7 bulan. 3 sampai 7 bulan. Iya. Menyita waktu sekali begitu ya. Iya, prosesnya memang agak lama juga proses sampai satu perkara itu putusannya inkrah. Iya. Iya. Satu perkara 1 sampai 7 bulan menurut Pak Victor ini buang-buang waktu tuh kita harus cari pokja lain begitu. Sebetulnya ini saya bukan menggurui Pak ya, iya. bukan menggurui. Ya saya lihat kalau sampai 7 bulan memang ya udah terlalu lama Pak. Tapi kenyataannya kan begitu Pak benar, Victor. benar, benar. Iya. Apakah ini tidak disuarakan begitu Iya. supaya apa? Artinya tidak juga mengganggu pekerjaan, nggak berlama-lama begitu. Ya makanya barangkali KPPU atau pihak yang berkompeten lainnya bisa melihat dan mencari terobosan apakah perlu shortcut sehingga yang 7 bulan tadi bisa hanya 10 hari misalnya. Iya. Sehingga orang yang berperkara tadi ya tidak menunggu begitu lama. Kadang-kadang sampai lupa dia perkaranya udah di mana. Ya. Tapi Pak Rido, Iya. apakah kemudian walaupun misalnya biasanya yang masuk ke pengadilan niaga itu biasanya 1 sampai 7 bulan, tetapi memang penyelesaiannya biasa 2 bulan juga sudah selesai Iya. begitu yo. Biasanya seperti apa nih Pak Rido? Pada umumnya bagaimana? Iya, tergantung besar kecilnya perkara. Kasusnya, iya. Dan rumit tidaknya. Cuma kan tadi kalau di KPPU kan dari proses penyelidikan, pemberkasan sampai persidangannya ranahnya KPPU. KPPU lah yang mengatur, mulai termasuk ada shortcut-nya juga. Iya. Ketika pelaku usaha mengaku, kemudian proses persidangannya juga dipersingkat. Iya. Langsung ke putusan. Tapi kalau pengadilan niaga bukan ranahnya KPPU. Iya. Iya, itulah ranahnya hakim pengadilan niaga. Iya. Nah, memang kenapa cukup lama juga waktu buat pengadilan niaga itu menilai, itu juga menjadi tantangan bagi KPPU untuk memutuskan seobjektif mungkin. Iya.
Dengan harapan putusan di pengadilan niaga atau di MA bisa tetap dimenangkan. Iya. Kasus perkara yang berat misalnya yang melibatkan banyak pelaku usaha dan nilainya cukup besar, misalnya kartel minyak goreng kemarin. Oke. Ya, itu cukup mungkin akan menyita banyak waktu karena membutuhkan banyak ahli. Tapi kalau terkait persekongkolan tender, saya rasa tidak lama. Tidak lama begitu Karena sudah berulang kali terjadi dan itu Iya. jadi perkara klasik lah di Iya. KPPU. Oke. Iya. Pak Victor, Yap. supaya memang kita bisa menuju persaingan usaha yang sehat, kemudian apa yang diharapkan pemerintah bisa tercapai begitu ya. Yang masing-masing harus dipahami oleh Pokja, baik itu kontraktor apa sih sebenarnya, atau justru kedua ini sudah paham, tapi bagaimana kemudian mencari celah supaya dua-dua dapat untung. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Pemikiran sedemikian rupa? Iya, maka saya katakan waktu saya di tebing tahun 2010 sampai 2015, ada kesempatan pada saat itu saya meminta kepada pimpinan daerah untuk mengundang stakeholder yang melakukan pengadaan barang dan jasa, kontraktor, konsultan, dan owner itu untuk duduk bersama melalui satu BIMTEK sehingga menyamakan persepsi. Artinya, janganlah terjadi mispersepsi antara stakeholder tadi. Nah, dalam hal ini seperti pertanyaan Bapak tadi, supaya antara Pokja dengan kontraktor itu satu Tujuan untuk Satu mendirikan tender yang baik ya, begitu. satu tujuan, mereka harus mempunyai mindset yang sama. Goalnya kemana sih kan itu? Karena begini Pak, apabila terjadi proyek mangkrak, proyek tidak selesai, proyek putus kontrak, ini akan masuk ke ranah lain, makin susah persoalannya. Sehingga akhirnya mereka jadi repot. Yeah. Nah, supaya itu tidak terjadi, lebih bagus mereka sepaham, ya, sepaham dalam arti kata bukan arti negatif, sepaham dalam arti kata bahwa tujuan mereka adalah Sama. menyelesaikan proyek itu tepat waktu, tepat mutu, tepat volume. Persaingan itu biasa Pak, tapi jangan ngotot juga. Nah, sehingga dia kalau memang kalah diterima kekalahan, tapi kalau menang juga ya terima kemenangan gitu. Nah, inilah yang perlu disamakan Pak, persepsi mereka, sehingga tujuan dari pemerintah itu untuk pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara bisa tercapai dengan optimal dan maksimal. Gitu. Baik, dari Bang Rido sendiri, apa yang mau disampaikan kepada para pelaku usaha kita, khususnya yang di bidang tender, supaya mereka bisa menuju persaingan usaha yang sehat, Bang Rido, supaya tidak banyak lagi orang yang mengadu ke KPPU, bahkan tidak hanya ke KPPU, tapi ke pengadilan niaga, sampai ke MK lagi begitu, Bang? Iya. Ya memang pertama memang kita juga menghadapi nanti era yang lebih terbuka, era masuknya mungkin bisa jadi kontraktor dari luar, dari asing, berarti kita harus siap dengan persaingan. Artinya untuk bisa mempersiapkan persaingan, kita harus juga akan belajar, berinovasi, kemudian siap berkompetisi. Ya. Kalau selama ini kita terbiasa dengan proteksi, kemudian bersekongkol, ketika nanti pasar yang semakin terbuka, kita pasti akan kalah. Maka mungkin saya menghimbau untuk dari sekarang selalu siap untuk berkompetisi. Ya. Kemudian untuk pelaku-pelaku usaha UMKM juga, agar UMKM juga bisa juga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, kita juga minta mereka juga siap juga, karena selama ini dengan penunjukan langsung, kemudian dengan proteksi, mereka kan terbiasa disuapin. Yeah. Ini yang nantinya tidak akan menciptakan daya saing Yang mereka. baik. Yeah. Salah satu bentuk untuk bisa mendorong yang kecil juga bisa ikut menikmati dan belajar dari pengalaman, kemudian ada transfer knowledge, adalah bermitra dengan yang besar. Bermitra dengan pelaku-pelaku usaha besar. Cuma yang jadi masalah, yang besar kadang-kadang punya posisi tawar yang lebih besar, sehingga kadang tidak seimbang atau tidak adil. KPPU juga siap menerima laporan jika ada pelaku usaha kecil dalam kemitraan model subkontrak tidak misalnya lama dibayar oleh yang besar, atau ada perilaku yang lain. Sehingga konsepnya sama, tujuannya yang besar bersaing dengan yang besar kemudian mengangkat yang kecil, itu adalah untuk menciptakan demokrasi ekonomi. Semua punya kesempatan berusaha yang sama. Baik. Pak Victor, Yap. kadang-kadang masyarakat ini masih ada waktu kita sekitar 2 menit lagi. Pak Victor, kadang-kadang ada masyarakat mungkin asal, artinya begini ya, karena kepeduliannya, karena mungkin kecintaannya, ya, terhadap lingkungan dan sebagainya, karena ada sense of belonging-nya, kemudian dia ujuk-ujuk langsung melaporkan begitu. Apakah itu bisa langsung melaporkan begitu aja, atau justru dicari dulu tahu apa permasalahannya begitu? Iya, menurut pengalaman saya lebih bagus dicari tahu dulu Pak. Karena kadang-kadang
ya pengaduan masyarakat itu memang bisa datang apa saja. Tapi kadang-kadang kan dari 100 pengaduan itu yang berbobot yang bisa diproses mungkin hanya 10%. Jadi kan percuma mengadu, Pak. Jadi dalam hal ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat, kalau mau mengadukan sesuatu, carilah data yang benar, dari sumber yang benar, sehingga pengaduannya itu bisa diproses. Kalau asal mengadu saja, Pak, kan kasihan dia. Dia capek, dia tidak tepat sasaran, dan tidak diproses. Sehingga ya percuma gitu, Pak. Baik, tapi satu kiat, apa trik sebenarnya, tips supaya kita bisa menuju persaingan usaha yang sehat? Kemudian ini bisa berdampak positif terhadap masyarakat juga. Karena hasilnya kan ke masyarakat ini, tender begitu. Ya, jadi sebetulnya kalau saya berpendapat, harus satu frekuensi, Pak. Frekuensi artinya harus sepemahaman dulu. Karena jangan asal dapat, asal kerja, asal selesai. Kalau ini yang terjadi, Pak, asal-asalan. Sehingga sebetulnya kalau kita melihat mutu pekerjaan kita, Pak. Saya teringat ketika Pak Jokowi diwawancarai di televisi di IKN. Apa katanya, Pak? Saya tidak akan pakai tenaga pengawas lulusan dari dalam negeri. Karena saya kecewa, katanya. Ini menunjukkan bahwa mutu kita masih dipertanyakan. Nah, ini yang perlu kita pacu, Pak. Sehingga kontraktor kah, PPK kah, konsultan kah, sehingga mereka itu satu frekuensi. Goalnya adalah tepat waktu, tepat mutu, tepat volume. Karena untuk membangun itu, Pak, infrastruktur, apakah pengadaan barang jasa, membutuhkan uang yang banyak. Dan uang yang banyak ini nggak bisa pulang dalam waktu cepat. Mungkin 30-40 tahun kemudian. Kalau pekerjaan ini rusak, siapa yang menjadi sengsara? Rakyat juga. Baik. Bang Ridwan, mau tambahkan sedikit? Pesan sedikit, pesan singkat, padat. Oke. Memang untuk menciptakan persaingan kita tidak bisa sendirian. Pasti ada kolaborasi dari sisi kebijakan adalah pemerintah ranahnya, kemudian dari sisi penegakan hukum kita terlibat, kemudian APH yang lain, kemudian kontraktor juga harus siap dengan bersaing, kemudian dari sisi pemerintah, dari sisi Pokja juga kita dorong menciptakan persyaratan-persyaratan yang kompetitif. Jangan kemudian mengarahkan kepada satu pelaku usaha tertentu atau kemudian persyaratannya juga membatasi terjadinya persaingan, sehingga semua kemudian dalam satu kolaborasi untuk menciptakan persaingan yang sehat. Baik. Terima kasih Bang Ridho Pamungkas, Kepala Kanwil 1 KPPU, yang sudah hadir di TPRI Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Pak Victor Sinaga, Wakil Ketua 3 DPD HPJI Sumatera Utara. Sehat selalu Bang Anda. Ya, sehat selalu Bapak gitu ya. Karena abang-abang dipanggil kan masih muda sekali nih Pak Sinaga ini kan gitu ya. Oke, tapi yang pasti ya, kita harus ambil apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga tadi. Kalau tender itu sehat, tentunya ini akan menimbulkan, ada indikasinya adalah tepat waktu, mutu, dan volume. Dan bagaimana kemudian bisa menciptakan investasi atau persaingan usaha yang sehat adalah, ini adalah kolaborasi. Ada kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, dan Pokja. Mudah-mudahan ya ada tender-tender nanti di tahun 2024 lebih baik dan lebih sehat dari sekarang. Karena apa? Tujuannya untuk pembangunan Indonesia. Demikian, selamat sore, sampai jumpa.